Badai PHK startup tampaknya belum berakhir. Baru saja masyarakat dikejutkan dengan PHK yang dilakukan perusahaan startup teknologi Goto. Kali ini startup Circlo yang mengumumkan PHK sebanyak 8% atau sekitar 160 orang karyawan. Pekan lalu, Goto mengumumkan PHK terhadap 1.300 karyawannya atau 12% dari total karyawan. Nyaris di waktu yang berdekatan, startup edukasi Ruang Guru juga mengumumkan PHK pada ratusan karyawannya. Mendahului Goto dan Ruang Guru, startup teknologi raksasa lain Shopee Indonesia melakukan PHK pada 3% karyawannya pada pertengahan September lalu. Begitu pula dengan beberapa startup lainnya seperti Link Aja, Tanihub, Zenius, dan lainnya. Sepanjang 2022, ada sekurang-kurangnya 14 perusahaan startup Indonesia yang merumahkan karyawannya. Secara persentase, Link Aja menjadi startup yang paling banyak merumahkan karyawan, yakni sebesar 33% atau 200 orang dari total keseluruhan pegawai. Fenomena PHK startup tidak hanya terjadi di Indonesia. Menurut data layoff yang diolah oleh Katadata sejak awal tahun sampai 23 November 2022, sudah ada 850 startup dan perusahaan teknologi mapan di dunia yang melakukan PHK. Jumlah total karyawan yang dirumahkan mencapai 137.000 orang. PHK paling banyak terjadi pada bulan November 2022, sekitar 45.000 orang dirumahkan. Beberapa petinggi di perusahaan startup Indonesia yang melakukan PHK angkat suara. Mereka kompak menunjuk pelemahan ekonomi global sebagai biang keroknya. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Reynald Kasali, melihat fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yakni kebiasaan startup bakar uang, misalnya dengan menawarkan gaji fantastis pada karyawannya, memilih lokasi kantor di kawasan strategis yang tinggi biaya operasional, dan rekrutmen besar-besaran. Menurutnya, mayoritas startup Indonesia mengacu pada struktur gaji dan suasana kerja yang diterapkan Google, namun tidak disesuaikan dengan kemampuan investor dan market dalam negeri. Bakar duit ini pada suatu ketika bagus, tetapi ketika market sudah tumbuh, kadang-kadang tergoda juga ada kompetitor yang bakar duitnya lebih kencang lagi sehingga konsumennya kemudian tidak loyal pindah juga ke sini. Akibatnya konsumen terpola dengan mencari keuntungan dari bakar duit. Perilaku para startup Indonesia sudah terpola disiram. Ketika sekarang siramannya berkurang, mulailah terjadi gelombang-gelombang PHK. Jadi stoplah menyalahi gejolak ekonomi global. Kalau kita lebih bijaksana, barangkali yang dimaksud adalah sumber dana barangkali yang nyiram pohon tadi. Masalah pendanaan itu juga disinggung oleh Ketua Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia atau Amvesindo, Edi Danusaputro. Ia menilai startup mengalami beberapa tekanan, seperti penurunan pendapatan dan sulitnya memperoleh pendanaan. Situasi ini memunculkan istilah investor winter, atau sebuah keadaan di mana penanam modal lebih selektif dalam memberi pendanaan. Tercatat pendanaan dari modal Ventura ke startup Asia Tenggara turun 36,4% secara tahunan menjadi 3,72 miliar Amerika atau sekitar 58 triliun rupiah. Ini merupakan yang terendah sejak 7 kuartal terakhir atau akhir 2020.